Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2025 sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Dewan Pengarah Perayaan Natal Nasional 2025 Saudara Hashim Joyo Hadikusumo, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, yang saya hormati Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Wakil Menteri, Panglima TNI, Kapolri, beserta para Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena tadi juga sudah banyak diperkenalkan. Kalau saya baca ini halamannya cukup banyak ini. Para tokoh gereja nasional, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Jack Levin Fritz Manupati, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Pendeta Tommy Lengkong, Ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Pendeta Jason Balompapweng, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Pendeta Sony Situmorang, Ketua Umum Bala Keselamatan Kolonel Hosia Maka Giantang, Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia Presbiter Yakobus Jimmy Mboe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Pendeta Lukas Jetro Kusumo, Ketua Presidium Persekutuan Baptis Indonesia Pendeta Randy Alexander Chuang, Sekjen Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Monsignor Adrianus Sunarko, Koster Gereja, Guru Sekolah Minggu, Guru Agama Kristen dan Katolik, anak-anak sekolah minggu, disabilitas, Yayasan Yatim Piatu, paduan suara yang saya cintai, para pimpinan organisasi keagamaan mahasiswa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GAMKI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui video conference. Para hadirin undangan yang hadir, rekan-rekan pers dan media yang saya hormati,
Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung yang saya hormati, Duta Besar Palestina Dr. Zulhair Al-Shun, tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala kebaikan, berkah, atas kesehatan yang kita nikmati, dan juga atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa dan negara kita, sehingga kita dapat berkumpul malam ini di acara puncak perayaan nasional, di puncak perayaan Natal Nasional 2025 yang kita melaksanakan sekarang pada tanggal 5 Januari 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Semoga damai Natal membawa kebaikan, berkah, kasih, pengharapan, dan kekuatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, acara hari ini adalah bukti dari jati diri kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang multi etnis, multi ras, multi agama, multi budaya. Kita adalah bangsa yang sangat besar. Para pakar ada yang hitung kelompok etnis yang ada di Indonesia itu 1.700 dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Kita di bumi Nusantara ini, suku-suku kita menganut agama-agama yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu, kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu nusa yang memiliki satu bahasa, karena kita punya niat yang sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik bersama. Kita telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup di bumi Nusantara ini. Kita tidak bisa menentukan kita lahir di mana, dari rahim ibu yang mana, itu sudah takdir ilahi. Tapi takdir ini yang membuahkan bangsa Indonesia. Saya merasa besar hati, saya merasa bangga mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Negara sebesar Eropa 27 negara,
kita satu negara, dan juga saya juga bersyukur saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Begitu saya dipilih dan saya dilantik, saya mengerti, saya mengetahui, saya mempelajari keadaan bangsa Indonesia, di mana sesungguhnya kita patut bersyukur bangsa kita sungguh memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Namun tantangan yang kita hadapi juga sangat besar. Saya kira sebagai insan hamba Tuhan, kita semua harus mengerti bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, segala kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai mengelola kekayaan tersebut, maka kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas nasib yang kita alami. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan faham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya faham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia, ini membingungkan bangsa-bangsa lain, membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga
mengharukan bagi saya. Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, ada memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang ya mau dikatakan apa ya, gak tahu. Saya pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin apa ya, semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Yeah. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya.
Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempel yang pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan. Kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah? Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Waktu muda di Jakarta sebagai anak muda, kita selalu mau belajar bela diri. Kenapa? Kita tidak mau kalah kalau kita berkelahi. Jadi saya cari guru kemana-mana, dan semua guru yang saya ketemu yang hebat silatnya itu selalu mengajarkan, Prabowo, kamu harus berani, tapi jangan dendam dan jangan benci. Dan ini saya kira ajaran semua agama kita. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bowo, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini, mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar. Benar kan? Panitia nggak berani ingatkan saya.